Shalom, selamat hari Sabtu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan, wanita-wanita, ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu GPI, haleluya. Baik, eh, ibu-ibu semua, saya undang semua untuk kita ambil posisi yang teratur, posisi yang enak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita mau sama-sama ambil waktu untuk merenung, kita mau ambil waktu untuk diam dalam hadirat-Nya Tuhan.
Ya para pasik ya para. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah. Engkau masih berikan kami keluarga di sekeliling kami, teman-teman, saudara-saudara seiman kami. Tuhan, kami bersyukur dimanapun kami berada saat ini, kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami memulai ibadah kami. Kau berkati ibu-ibu yang saat ini menyaksikan ibadah kaum wanita via YouTube. Buat saudari-saudari, pemudi-pemudi, wanita-wanita yang menyaksikan, kiranya Tuhan tambahkan berkat, tambahkan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan iman rohani dalam memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita mau sama-sama menyanyikan puji-pujian yang dari Tuhan. Saya percaya ibu-ibu bersuka cita sama seperti saya di sini bersuka cita karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dia hidup, ada hari esok yang berpengharapan, ada hari esok yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita mau angkat pujian sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Kita katakan sama-sama. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Kita angkat pujian bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara, kita mau sambung pujian kita.
Kita mau sambung pujian kita. Oh betapa indahnya dan betapa elok ya. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Bak urapan di kepala yang kejang teju banyak turun seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Amin. Kita mau sama-sama sambung pujian kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, tanpa senangku dan keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang jadi keluarganya Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara. Semua saling mengasihi, betapa senang jadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang jadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan, keluarganya Tuhan. Amin. Kita bersuka cita kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Feni. Kita mau angkat penyembahan kita, Pujilah Aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan,
Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Kita mengangkat sama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan Tuhan Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan kulangkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan kulangkan, Kaulah yang disembah. Haleluya. Bersama-sama aku dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Ya Bapa, kiranya pujian dan penyembahan kami bisa harum di hadapan-Mu. Bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom wanita hebatnya Tuhan, ketemu lagi dalam cinta kasih Tuhan. Saat ini saya mau bagikan sharing firman Tuhan tentang Allah sangat mengasihi kita. Allah tetap mengasihi kita. Bagaimanapun keadaan kita, kesalahan kita, pada saat kita tidak taat sama Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Wow, Tuhan sangat baik sekali. Nah, tapi perlu diingat, kalau Tuhan sangat mengasihi kita, bukan berarti kita terhindar dari akibatnya. Bukan berarti kita tidak mendapatkan konsekuensinya. Tuhan tetap akan memberikan konsekuensinya, tapi Tuhan sangat mengampuni kita. Oke, siapa di Alkitab ya yang kayak gitu ya? Melakukan kesalahan berkali-kali? Banyak. Tapi saya mau bahas tentang satu tokoh. Orang yang berkali-kali tidak taat, tapi tetap dikasih Tuhan adalah Yunus. Siapa itu Yunus? Yunus, kita mau baca Yunus 1 ayat 1. Yunus 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Ternyata Yunus adalah anak Amitai. Nah, siapa sih Amitai? Asalnya dari mana? Di dalam 2 Raja-Raja. Yuk, kita mau tahu yuk. Di dalam 2 Raja-Raja ayat 14, 2 Raja-Raja 14 ayat 25 dikatakan, ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantara hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Berarti Yunus ini adalah bangsa Israel dari Gad-Hefer.
bukan suku Sunda atau Jawa. Ya, ya. Yunus dari God Heaver, dia anaknya Amitai. Mereka, si Yunus ini adalah hamba Tuhan, nabinya Tuhan, sangat disayang sama Tuhan, sangat dikasihi sama Tuhan. Nah, tapi dia melakukan kesalahan. Sebagaimana kita tahu, Yunus diutus ke Niniwe, dia perginya ke Tarsis. Itu kesalahan dong, dia mengingkari panggilan Tuhan. Dia tidak mengindahkan perintah Tuhan, dia tidak taat. Nah, apa yang terjadi? Di dalam perahu yang dia naikin, goyang-goyang, semua barang harus dibuang-buang sebagian. Terus dia lagi tidur sampai dibangunin sama orang-orang di situ. Terus abis itu ditanya, kamu siapa? Terus kata Yunus, saya hamba Allah. Oke. Tapi ini Allah lagi kayaknya ada badai ini. Kita undi aja yuk, siapa yuk yang akan dilemparkan ke laut, apa yang dicampakkan ke laut, kita undi aja deh supaya ini adil. Diundi, ternyata Yunus yang keluar. Tapi mereka takut karena Yunus adalah hamba Allah. Tapi karena Yunus menyadari kesalahan dia, kalau dia itu memang salah, menyadari, udah deh aku campakin aja nih ke laut nih, kata Yunus. Akhirnya Yunus dia campakkan ke laut. Udah dicampakkan ke laut, apa yang terjadi di dalam Yunus 1 ayat 15 dikatakan, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Ya, bener aja Yunus dilemparin, dicampakin ke laut, tiba-tiba berhenti, terus tenang lautnya. Oke, berarti Yunus menyadari dia harus dilempar nih ke laut. Udah dilempar ke laut, wah dia berenang dong. Iya, dia berenang. Belum lama juga berenang, langsung dihap sama ikan besar. Ya, ikan besarnya apa, paus apa hiu tidak dijelaskan, tapi Alkitab menjelaskan di ayat 17, maka atas penentuan Tuhan, berarti atas keputusan Tuhan, penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar, ikan yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Oke, di dalam perut ikan bisa kita bayangkan ya, sebagaimana kita berada di tempat tidak nyaman. Di dalam perut ikan pasti bau amis, pasti gelap dan banyak sampah dan ada air karena ikan kan pasti keminum ya. Itu keadaan yang sangat tidak nyaman. Yunus mendapatkan konsekuensinya karena dia tidak taat. Dia mendapatkan konsekuensi tersebut. Oke, yang kedua, Yunus marah loh. Allah akan menunggangbalikan 40 hari lagi. Niniwe ini hancur nih, berkeping-keping. Ayo nih, mana nih, ya kan? Tapi ternyata orang-orang Niniwe itu peka. Mereka berbalik. Mereka akhirnya setelah disampaikan sama Yunus, percaya sama Yunus, sudah percaya, mereka berpuasa, mereka memberikan korban sembelihan kepada Allah, mereka berbalik dan bertobat. Yunus marah. Loh, Yunus marah? Yuk kita baca Yunus 4. Yunus 4 ayat 1 sampai 5. Nih. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Ya Tuhan, kan apa yang pernah kaya bilang. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ngelak aja nih Yunus nih. Sebabnya aku tahu engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta melimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Terus kata Tuhan apa? Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Terus Yunus keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di dalam sebelah timurnya. Oke, si Yunus ini sampai komplain sama Tuhan. Ya Tuhan, bukan, akhirnya diampunin juga. Kenapa aku lari Tuhan ke Tarsis? Karena aku tahu Engkau
Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang penyayang, yang tidak akan tega melihat orang dihancurkan, yang akan menyesal hatinya kalau akan hancur. Tuhan itu maha pengasih, gak mungkin tega lah, kata si Yunus. Udah deh ya Tuhan, daripada kayak begini nih, Tuhan udah nyuruh saya jauh-jauh dari bangsaku nih, disuruh pergi nih jauh-jauh ke Niniwe. Akhirnya aku pergi ke Tarsis, disuruh lagi Tuhan saya pergi ke Niniwe. Ya udah, aku ngikutin deh apa yang Tuhan mau, kata Yunus. Tapi apa ya, Tuhan kan gak jadi kan, menyesal kan, karena kasihnya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang-orang Niniwe. Menghargai apa? Ya, menghargai tindakan orang Niniwe. Kalau kita berbuat dosa, kita tahu itu dosa. Jangan asik dengan dosa, tapi kita harus sadar, kita harus berbalik. Jangan asik ngikutin dosa, ya. Yang perlu kita pelajari, mereka menyadari dan berbalik, bertobat kepada Allah. Begitu juga Yunus. Sebelumnya dia menyadari kesalahannya, dia berbalik, dia minta ampun ya sama Tuhan, dia mau melakukannya, menyampaikannya kepada orang-orang Niniwe. Dia marah, tapi pas Tuhan bilang menyesal hatinya, dia marah. Oke, di dalam Yunus 4 ayat 8, segera sesudah matahari terbit, maka penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah lesu, berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah, si Yunus marah lagi. Yunus sudah dikasihi, marah lagi. Apa sih nih penyebab Yunus marah? Apa? Kita akan bahas nanti. Yunus marah. Pertama, Yunus marah karena Tuhan mengasihi. Kedua, Yunus marah lagi. Aduh, katanya lesu, cabutlah nyamaku dicabut. Udah berapa kali dia ngomong kayak begitu ya. Oke, kita mau lihat dulu ya. Allah tetap mengasihi Yunus. Yang pertama, Yunus memohon keselamatan dari Allah saat dia berada di perut ikan yang sangat besar. Ya, dia memohon keselamatan. Di dalam Yunus 2 ayat 2 sampai 9, 2 dan 9, Yunus 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau mendengarkan suaraku. Dan ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukurku akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, di sini dia berdoa di dalam perut ikan, dia minta keselamatan dari Allah. Akhirnya, karena Allah sangat mengasihi Yunus, Allah tidak tega dengan Yunus karena Yunus sudah memohon. Allah tetap mengasihi Yunus. Akhirnya Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus di ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Allah sangat mengasihi Yunus. Nah, udah sampai sini si Yunus kan udah dari mengingkari, dikasihi Tuhan, disuruh lagi sama Tuhan pergi ke Niniwe. Tapi pada saat itu dia marah-marah yang tadi, ya. Dia marah-marah karena Allah sangat mengasihi kota Niniwe yang sudah berbalik. Lah, pantes apa dia marah? Istilah kasarnya nih, kita marah sama bos kita, pantes apa? Yang ngegaji kita istilahnya, ya Tuhan yang memberikan kita kehidupan, yang menyelamatkan, dia marah-marah, pantes nggak ada akhlak ini. Kalau zaman anak sekarang, oke? Wah, si Yunus ini layak gak sih? Sampai Tuhan nanya, layak lu marah? Layakkah engkau marah? Kata Tuhan, kalau zaman sekarang, kalau saya jadi Allah, saya ngomel nih, ceritanya saya jadi bos nih, ngomel sama Yunus, pantes loh marah gitu kan, seperti itu. Nggak ngaca, nggak tahu diri istilahnya ya. Udah yang nyelamatin, enak aja dia marah gitu. Nah, yang kedua, Allah sangat mengasihi Yunus. Pada saat Yunus ngambek karena Tuhan mengasihi orang Israel itu yang ada 120.000 rakyat, ya nggak mungkin lah Allah akan menghancurkan begitu banyak rakyat, ya, banyak warga. 120.000 dihancurkan dalam waktu sekejap.
mereka udah berpindah kok, udah bertobat kok, udah berbalik, masa mau dihancurin? Karena Allah kita pengasih. Yunus marah, pergi membuat pondok. Akhirnya udah pergi membuat pondok, Allah tuh sangat mengasihi banget. Ya ampun, Allah baik banget deh. Yunus 4 ayat 5. Yunus 4 ayat 5. Yunus setelah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya, didirikan sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi nih akan kota itu. Nih, Tuhan mau ngelakuin apa nih? Dia duduk aja di situ. Terus akhirnya di ayat 6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Nah, tuh kan kepanasan kan, bikin pondok panas, Tuhan masih mengasihi. Dikasih daun jarak supaya Yunus nggak kepanasan. Seneng dong Yunus, wih, daun jarak hidup, asik banget kepanasan. Tuhan sangat mengasihi Yunus supaya hatinya terhibur. Aduh, nih Yunus nih marah-marah nih sama aku, kata Tuhan. Udah deh, gue kasih pohon jarak deh supaya dia seneng. Seperti kita ya orang tua, kalau anaknya ngambek, aduh ini anak ngambek nih sama kita, marah, kasih deh kesenangannya biar dia terhibur. Nah seperti itu. Itu juga Allah sangat mengasihi kita anaknya. Sampai Yunus udah dikasih pohon jarak kan adem, tapi Tuhan kasihnya cuma 1 kali, cuma 1 hari doang. Pada esokan paginya tuh pohon jarak, Allah menyuruh ular itu memakani pohon itu, pohon jarak itu, daun-daunnya jadi habis daun-daunnya. Dia kan marah lagi kan, ih yang tadi dia marah-marah, Tuhan capek lah gue, guys, istilah kasarnya, udah capek lesu nih Tuhan, diambil lagi pohon jarak. Tapi Tuhan bilang apa? Layakkah engkau marah? Engkau tidak berbuat apa-apa atas pohon itu, engkau marah-marah, ya kan? Tapi yang perlu kita lihat adalah Allah sangat mengasihi Yunus. Allah sangat sayang sama Yunus. Ya. Dia selamat dari ikan besar. Waktu dia kepanasan, Tuhan mengasihinya memberikan pohon. Ya. Allah sangat mengasihi. Nah, dari cerita Yunus ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan seperti Yunus melarikan diri. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Atas apa nih makanan untuk suami kita? Nih apa sih yang terbaik? Pendidikannya untuk anak kita. Yang belum menikah juga pasti kita bertanggung jawab. Aduh, mau ngasih apa nih ke mama papa? Nilaiku jelek gimana nih? Pasti memberikan hasil yang terbaik. Nah, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya saya pas ngelihat cerita Yunus ini, aduh Yunus, kenapa kamu marah-marah lagi? Kita diingatkan melalui cerita Yunus ini, kalau kita tuh kadang tidak bersyukur. Ya. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, dari kisah Yunus ini mementingkan diri sendiri. Dia bodoh amat lah, ya kan? Kalau kita lihat, Niniwe bukan orang bangsa Mesir, bukan bangsa Israel pilihan Tuhan, adalah musuhnya. Ngapain gue capek-capek nih ke Niniwe, mendingan gue ke Tarsis, kata Yunus. Nah, dia mementingkan diri sendiri. Ngapain capek-capek, ntar kan orang Niniwe kan jahat-jahat tuh, kejam-kejam ya, kalau saya dibunuh, diapain? Dia mementingkan dirinya, dia mementingkan bangsanya. Udahlah, dia bukan bangsa saya, ini bukan bangsa Israel, ya udahlah biarin aja, kalau hancur ya hancur lah, gak perlu disampai-sampaikan lagi, biarinin aja. Nah, itu mementingkan diri sendiri. Begitu juga dengan kita pada saat di gereja, pada saat di lingkungan kita, lingkungan rumah. Ya, mungkin kita terkadang tanpa tersadar kita mementingkan diri sendiri, kadang-kadang. Udahlah, di gereja ngapain sih kita kayak begitu? Udahlah, gak usah pusingin orang gereja, gitu. Karena kita mementingkan diri sendiri, kadang kita mempertahankan ego kita. Dasar nih orang nih kayak gini nih, suka marah. Ya. Ayo kita mau belajar dari kisah Yunus, kita mau peduli sama orang. Yang ketiga adalah kita peduli dengan orang lain, mengasihi, menghargai orang lain. Jangan kurang ajar.
Yang belum nih, yang masih muda, jangan kurang ajar sama orang tua. Yang belum menikah, nanti kamu punya anak, kalau kamu dikurang ajarin anak, apakah kamu tidak merasa sedih? Nah, mumpung sekarang kalian masih muda, ayo kita mengasihi, menghargai orang lain. Begitu juga dengan yang ibu-ibu di sini. Jangan salah, jalanin aja. Udah gak usah pusing. Saya ibu-ibu kayak gitu ya, cuek. Gitu juga kadang saya juga kayak gitu. Udahlah, gak usah pusing. Udah amat gitu. Tapi yuk kita mau sama-sama peduli. Dalam hal apapun kita peduli. Jangan kita cuek. Ingat, kalau kita peduli juga Tuhan akan sayang sama kita loh. Kita akan diberkati. Ya. Jangan kita cuman ngomongin orang, cuman julitin orang doang, bahas-bahasin orang yang gak ada gunanya, gak penting. Ingat, kita harus peduli sama orang, kita harus menghargai orang, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Terus yang keempat nih, jangan kayak Yunus, mudah marah dan ngambek. Ya, aku ngaku, aku kadang suka marah Tuhan, aku ngaku Tuhan, aku kadang suka ngambek ya. Suka ngambek Tuhan. Saya mengakui, saya kadang suka marah, suka ngambek. Tapi saya belajar dari suami saya. Suami saya ini orangnya sabar. Jadi saya tuh suka, kalau saya ada sesuatu gitu, saya nggak sesuai dengan keinginan saya langsung marah, langsung cur gitu. Normally wanita seperti itu sih. Bukan membela diri, tapi wanita seperti itu. Kadang suka marah. Saya suka ngambekin suami saya kalau dia melakukan hal yang tidak sesuai apa yang saya maksud. Maksud saya bukan saya benci dia, tapi saya pengen dia lebih perhatian gitu sama apa yang saya ngomong gitu. Ya, itu kita kadang suka marah, ya kan? Suka ngambek. Apa sih yang membuat kita ngambek? Buat apa sih? Ya karena kita pengen cari perhatian orang itu. Nah, saat ini kita nggak perlu marah lah ya, tidak mudah ngambek. Yuk kita mau belajar, tapi saya masih melakukannya ini. Saya juga masih bergumul dengan kemarahan dan ngambeknya saya terhadap suami ya. Normal ya ibu-ibu, bela diri aja dulu. Oke, yang kelima, kita mengasihi dan mengampuni. Tuhan mengasihi dan mengampuni, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, tapi tetap ada konsekuensi atas kesalahan kita. Tuhan sangat mengasihi Yunus, Tuhan sangat menyayangi Yunus, tapi Yunus tidak terhindar dari bahaya. Dari dia masuk ke dalam perut ikan, terus dia dicampakkan, kan? Terus dia merasakan panas, ya kan? Pasti ada konsekuensinya. Nah, makanya kita mau belajar. Kita jangan kayak gitu lagi. Jangan sebodoh amat sama jemaat. Cuek aja lah. Kalau ada orang nih, nggak usah ditegur. Zaman sekarang kita nggak perlu salaman, kita cukup namaste begini. Ada virus ya, seperti ini. Saya rasa itu sudah menghormati orang-orang yang di situ. Kita tidak perlu sampai cium tangan atau apa, nggak perlu. Tapi kita sangat menghargai orang pada saat ini. Kan nggak boleh ya bersentuhan, jadi kita cuma namaste. Ya apa salahnya sih tebar senyum ya, anak-anak muda, tugas kalian lagi. Tapi ibu-ibu enggak, sama ibu-ibu juga harus banyak senyum biar awet muda ya. Kita harus namaste, kita harus senyum sama orang, kita mau coba peduli nih sama ibu-ibu, sama semuanya, bukan cuma ibu-ibu, sama orang-orang yang di situ. Kadang kita suka cuek gitu loh ya. Tidak usah pasang muka jutek, muka marah. Kalau ibadah, ya sekarang gini deh, kita mau ibadah tapi muka kita jutek, ada sukacita? Ada sukacita? Ketika WL ngomong, ada sukacita? Ada sukacita?
enak banget ya dilihatnya. WL udah capek-capek, ada sukacita tapi cuek. Oke, yang terakhir, bagaimana mengasihi orang yang jahat, yang nyebelin sama kita. Yuk kita mau minta pimpinan Tuhan supaya kita sabar dan kita terus tetap belajar dan berusaha mengasihi orang tersebut. Haji, Fen, gak perlu, jangan kayak gitu. Berkat kita tuh dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya. Kadang saya lagi berusaha, ayo ibu-ibu kita mau belajar bersama-sama, kita mau bertumbuh dalam Tuhan bersama-sama. Amin. Yuk, yang terakhir, kita mau mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kita punya. Kita mau ngasih sesama lebih dari apa yang kita kasihi dalam diri saya. Dulu saya punya slogan, kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya juga akan lebih jahat dari kamu. Slogan saya itu dulu seperti itu. Waktu saya masih bekerja, saya tuh pegang kukuh sama slogan itu. Apaan? Dia orangnya kayak begini, ngapain baik-baik sama dia? Tapi kalau sekarang, saya punya slogan, saya ingin mengubah slogan saya. Kalau kamu baik sama saya tetap mengasihi. Saya akan baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya tetap mengasihi kamu. Mau kamu gak terima saya, ya bodo amat, saya gak mau pusing. Gitu loh. Karena Tuhan yang sudah mengasihi saya mau belajar untuk lebih mengasihi lagi. Amin. Yuk, ini tidak mudah, sangat tidak mudah, ini susah sekali. Ya, susah sekali. Kadang saya, Tuhan, saya disakitin terus. Saya udah baik, tapi saya disakitin terus. Saya harus balas kah Tuhan? Kadang saya suka begitu sama Tuhan. Saya suka ngomong, Tuhan, saya udah melakukan ini, saya sudah berusaha untuk baik, tapi saya masih disakitin. Saya balas ya Tuhan. Terus kayak ada yang ngasih tahu, gak usah, ngapain, tunjukin kalau kamu punya kasih. Ya seperti, jadi saya sekarang motonya juga selain itu, saya juga ngomong gini, dia, ngapain gue musingin omongan orang, julitan orang, netizen lagi sama saya, ngapain pusing, gue pikirin terjadi penyakit. Jadi saya punya darah tinggi nanti kalau saya memikirkan orang. Jadi saya punya penyakit, misalnya gula darah atau apa, ya amit-amit ya, saya tidak mau mempunyai penyakit segala. Jadi lepasin aja. Ya ini kesaksian saya, kalau saya dari orang emosi mau belajar nih, susah banget, tapi saya tetap belajar, saya tetap mau, walaupun kadang saya terjatuh, saya terus mau berusaha. Yuk kita mau berusaha, selama kita bisa, kita mau sama-sama berusaha, kita mau bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Amin. Tetap mengasihi, tetap peduli, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Yuk kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu sampaikan di bahwa kami harus Tuhan mengasihi, tidak mementingkan diri sendiri, peduli terhadap sesama, peduli akan orang lain. Mari Tuhan, Kamu ajar kami, setiap hati kami Tuhan, supaya kami juga tidak mudah marah, tidak mudah ngambek. Tuhan, mari Kamu ubahkan hati kami Tuhan, menjadi lebih baik, semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang baik ya Bapa. Kami percaya Engkau akan mengasihi kami, Engkau akan menuntun kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus menanamkan, meremakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Yesus, kami percaya berkat-Mu hari ini berlimpah-limpah atas kami. Haleluya, amin. Bless you all.
Mari kita akan terima berkat yang daripada Allah Bapa. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.